Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iranur Agustin, NIM 220106110088, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping materi dari kelompok 1 yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tingkat dasar dan menengah. Fungsi pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemangku belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari pengertian ini, jelas bahwa guru merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah. Dipaparkan bahwa pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khusus bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemangku belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi perencanaan atau planning adalah suatu penentu dari program bagian personalia SDM yang akan membantu tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah disusun oleh suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, pengadaan dan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan guru dan pegawai harus dilakukan oleh top leader atau kepala sekolah dengan cermat dan pemilihan yang ketat demi mendapatkan personalia yang tepat dan memenuhi syarat. Jika hal ini dilakukan sembarangan atau dalam kata lain terkesan sembarangan, maka bisa jadi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah tidak akan maksimal, yang pada akhirnya akan berdampak kepada ketercapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan adalah sebuah program untuk membina sumber daya manusia, baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Pembinaan lebih berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugasnya sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Sementara pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karir para pegawai, termasuk upaya manajer untuk memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai jabatan atau status yang lebih tinggi lagi. Dan yang keempat, ada promosi dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan. Promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu perpindahan posisi kerja yang memperbesar kewenangan dan tanggung jawab seorang pegawai karena jabatan yang lebih tinggi dalam suatu lembaga atau organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar. Yang kelima ada kompensasi dan penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh sebuah lembaga atau organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikannya secara tetap. Adapun jenis kompensasi ini bisa berupa gaji, tunjangan, maupun fasilitas hidup. Yang keenam, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang dimaksud dengan pemberhentian di sini adalah pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya yang diputuskan oleh pimpinan atau kepala sekolah karena hal dan sebab tertentu. Apabila seorang pegawai yang sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik dan semaksimal mungkin, maka kepala sekolah harus bisa mengambil tindakan tegas dengan memberhentikannya dengan syarat yang sudah menjalani pertimbangan secara matang dan mendalam terhadap kasus yang berjalan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan karyawan sendiri. Alasan pemberhentian disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, perusahaan likuidasi.
harus didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin Panitia Perselisihan Pegawai dan Perusahaan Daerah atau P4D. Selanjutnya ada hak pendidik dan tenaga kependidikan. Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dapat berbeda-beda, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara atau lembaga pendidikan. Namun secara umum, berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang biasanya terkait dengan mereka. Hak atas pengembangan profesional. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan dan bidangnya. Yang kedua ada hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, atau ancaman dalam lingkungan kerja mereka. Yang terakhir, hukum untuk menyuarakan pandangan. Mereka berhak untuk menyuarakan pandangan dan masukan yang konstruktif terkait dengan perbaikan sistem pendidikan. Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, kewajiban memberikan pendidik yang berkualitas. Pendidik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa dengan mematuhi kurikulum dan standar pendidikan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban untuk mengembangkan diri. Mereka memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan diri, belajar, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, kewajiban untuk menghormati siswa. Pendidik dan tenaga kependidikan harus menghormati hak siswa termasuk hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, kewajiban berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Mereka juga memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa untuk membahas perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Kewajiban patuh pada aturan dan kode dan etika profesi. Pendidik dan tenaga pendidikan harus patuh pada kode etik dan aturan yang berlaku dalam profesi mereka. Kita ke tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Pertama, pengajar dan mendidik siswa. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk menentukan tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan materi ajar yang relevan. Selanjutnya, evaluasi siswa. Salah satu tugas guru adalah mengukur kemajuan siswa. Ini melibatkan memberikan tugas, ujian, dan penilaian lainnya untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, mengelola kelas. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman adalah penting. Guru harus mengelola perilaku siswa di kelas, menjaga disiplin, dan memberikan perhatian individu kepada siswa yang membutuhkannya. Selanjutnya, guru harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar dan pengabdian kepada masyarakat. Guru dapat melakukan penelitian dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang metode pengajaran yang efektif, strategi pembelajaran, dan masalah-masalah pendidikan yang relevan. Tugas dan tanggung jawab tenaga pendidikan. Tugas tenaga pendidikan diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan administrasi sekolah. Staf pendidikan dan administrasi memiliki peran penting dalam mengelola aspek administratif sekolah. Mereka mengurus data siswa, keuangan sekolah, dan semua dokumen terkait. Selanjutnya, dukungan logistik.
Staf ini bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas fisik dan perlengkapan sekolah yang diperlukan. Mereka juga mengelola logistik untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti ujian dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelayanan siswa. Mereka memberikan dukungan kepada siswa dalam hal administrasi, kesehatan, dan kesejahteraan, kolaborasi dengan pendidik. Dan terakhir, staf pendidikan bekerja sama dengan guru dalam menjalankan berbagai aspek pembelajaran dan ekstrakurikuler pengembangan sekolah, terlibat dalam upaya pengembangan sekolah seperti perencanaan strategis, program peningkatan kualitas pendidikan, dan evaluasi sekolah. Staf pendidikan dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah unsur penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, produktif, dan berdaya. Dalam masyarakat yang peduli terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, mereka dapat lebih fokus pada tugas mereka dalam membentuk generasi mendatang dengan lebih baik. Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan merujuk pada serangkaian tindakan, kebijakan, dan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak, kesejahteraan, dan keamanan pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja dalam sistem pendidikan. Perlindungan ini melibatkan berbagai aspek termasuk hak kerja, keamanan fisik dan emosional, serta dukungan dalam melaksanakan tugas pendidikan mereka. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1 huruf H mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya, pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. B. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang C. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Yang D. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau risiko lain. Jika memang terjadi kekerasan ataupun penganiayaan terhadap guru yang dilakukan oleh murid, maka terhadap murid tersebut haruslah diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terulang di kemudian hari oleh lainnya. Jika murid yang melakukan kekerasan terhadap gurunya ini masih berusia kurang dari 18 tahun, namun lebih dari 12 tahun, sehingga masih digolongkan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tindak atau murid ini yang melakukan kekerasan kepada gurunya, dengan ini dapat dikenakan pidana atas dasar penganiayaan. Namun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam upaya melindungi pendidik dan tenaga pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Mapping selanjutnya yaitu manajemen peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Manajemen peserta didik berbentuk pencatatan data peserta didik tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik bidang operasional yang penting dalam kerangka manajemen sekolah salah satunya adalah manajemen peserta didik.
Secara umum, manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat dijalankan secara lancar, tertib, teratur, dan tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik diantaranya adalah satu, sebagai upaya dalam menjalankan peningkatan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, mengembangkan dan menyalurkan kemampuan peserta didik, bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik dapat belajar dengan baik. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi individualisnya tanpa ada hambatan. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial di sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu, ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Nah, jadi yang selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola peserta didik, hal ini harus selalu dipegang dan dijadikan pedoman atau adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dalam hal ini haruslah memiliki tujuan yang sama atau mendukung tujuan terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang keenam, suatu hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah ataupun madrasah ataupun di masyarakat. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Langkah yang pertama yaitu perencanaan terhadap peserta didik yang meliputi kegiatan analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Kedua, rekrutmen peserta didik. Pada hakikatnya proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Yang kelima, penempatan peserta didik pembagian kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik itu sendiri. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya dapat optimal, sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, layanan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Bagi siswa, perpustakaan bisa menjadi penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan. Meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan subjek yang diamati, serta minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca dan sebagainya. Selanjutnya, layanan kantin.
Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Selanjutnya, layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disebut UKS. Sasaran utama UKS untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, layanan transportasi. Sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transport diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Selanjutnya, layanan asrama. Bagi siswa, layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga, sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kegiatan peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa yang berupa kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler penilaian hasil belajar. Bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi, pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan, memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat, menilai metode pengajaran yang digunakan, dan mutasi peserta didik, yaitu mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Adapun tujuan mutasi ekstern adalah yang pertama, mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dengan suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas. Dan implementasi manajemen peserta didik. Implementasi manajemen peserta didik berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian mulai dari perencanaan peserta didik yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur minimalnya, yakni perkiraan, program, penjadwalan, dan pembiayaan. Dilanjutkan dengan penerimaan peserta didik yang baru sudah sesuai dengan aturan yang ada, yakni mengacu pada aturan bersama Menteri Pendidikan Nasional RI dan Kemenak, dan ada beberapa pertimbangan lainnya seperti anggaran dan sarana prasarana yang ada. Cukup sekian pemaparan materi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat dasar dan menengah, dan materi manajemen peserta didik pendidikan dasar dan menengah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.